7. Yang Yesus beritakan di dunia, Kerajaan Sorga. Kebanyakan orang Kristen menganggap Perjanjian Baru adalah kitab suci agama Kristen. Wawasan agamawi. Lalu mereka menyembah Yesus, yang diperlakukan sebagai Tuhan. Apakah ini sikap yang benar? Jika seseorang menganggap Yesus selaku sesembahan, seharusnyalah dia menyimak apa keinginan Yesus dan alam pikiran Yesus. Keinginan dan wawasan berpikir Yesus nyata dari sabda-sabdanya. Demikianlah seharusnya ketulusan pengikut Yesus, sepadan dengan ketulusan hati Natanael. Setiap orang yang menyimak sungguh sabda-sabda Raja Yesus akan melihat bahwa tidak pernah Yesus berbicara dalam wawasan agamawi atau ketuhanan. Contoh yang gamblang, doa Bapa kami. Tidak diajarkannya kalimat Tuhan kami yang di sorga. Namun orang yang sudah diplesetkan oleh wawasan agamawi akan berseru, Tuhan Allah kami yang di dalam sorga. Melesetlah dia di dalam kehidupan rohaninya. Periksalah betapa banyaknya Yesus bersabda dalam urusan kerajaan sorga. A. Matius 4 ayat 17 merekam sabda, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. B. Matius 12 ayat 28 menyatakan bahwa jika setan-setan diusiri dari seseorang, maka kerajaan sorga sudah datang kepada orang itu. C. Matius 21 ayat 43, kerajaan sorga akan diambil dari orang-orang Yahudi dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah-buah bagi kerajaan itu. D. Matius 10 ayat 7 pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. E. Yohanes 18 ayat 36 mencatat sabda Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini, yang berarti kerajaan Yesus adalah kerajaan sorga. Dan lain-lain. Lihat pula lah bahwa yang Yesus perintahkan untuk diberitakan para murid adalah Injil Kerajaan Sorga, bukan penyiaran agama. A. Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. B. Matius 24 ayat 14. Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. C. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan umatku. Yesus tidak membutuhkan umat wawasan agamawi, sebab dia adalah Raja. D. Lukas 4 ayat 43 mencatat bahwa Yesus melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Tuhan, bukan penyiaran agama tertentu. E. Lukas 8 ayat 1 merekam juga perjalanan Yesus dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, dan lain-lain. F. Dan masih banyak ayat Injil yang lainnya. Sesungguhnya Yesus Anak Manusia bukan sedang membawa sesuatu agama ke bumi ini, melainkan mengembangkan kerajaan sorga, yang dahulu kala ditolak oleh bangsa Israel. Baca 1 Samuel 8 ayat 7-10. Maka jadilah kitab Perjanjian Lama sekedar kitab suci agama Yahudi dan sejarah kerajaan dunia yang berkembang setelah penolakan terhadap kerajaan Tuhan, Saul, Daud, dan seterusnya. Lihatlah banyaknya ketentuan-ketentuan agamawi dalam Perjanjian Lama. Hari ibadah ditentukan harus hari Sabat, yang kemudian tidak diacuhkan oleh Raja Yesus Anak Manusia. Tata cara ibadah dan upacara-upacara keagamaan diatur secara teliti, dan tidak boleh dilanggar secuil pun. Lihatlah ketentuan mengenai imam, harus dari suku Lewi, yang harus memimpin upacara ibadah. Amati pula lah ketentuan tentang hewan kurban, tentang tata cara mengatur kurban, sampai kepada pakaian imam pun diatur dengan teliti. Di dalam Perjanjian Baru, jadi, Injil Kristus tidak terdapat penataan agamawi semacam itu. Hari ibadah tidak pernah ditetapkan oleh Raja Yesus. Sebaliknya, disabdakannya, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sungguh, Raja Yesus tidak menghendaki cara-cara agamawi di dalam pengabdian hambanya kepadanya, melainkan cara-cara kerajaan sorga. Mulialah Raja Sorga. 8. Kedatangan Yesus kedua kali, sebagai Raja. Yesus sendiri yang memberitahu murid-muridnya tentang kedatangannya yang kedua kali ke bumi ini. Tercatat dalam Matius 25 ayat 31-41. Catatan, kekeliruan penerjemahan langsung diperbaiki dengan coretan rangkap 12 serta penambahan atas kekurangan penerjemahan dilakukan dengan kata-kata yang digarisbawahi, diikuti langsung oleh komentar-komentar. Ayat 31, apabila pada waktu Anak Manusia datang dalam kemuliaannya,
dan semua malaikat kudus bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak manusia menunjukkan bahwa Yesus yang tersalib itu akan datang kembali. Iman penjahat di Golgota sudah mengetahuinya. Bersemayam, dan tahta adalah istilah dalam wawasan kerajaan sorga. Semua malaikat kudus bersama-sama dengan Yesus menunjukkan bahwa segala kemuliaan ada di pundak Yesus, sebab semua malaikat mengiring dia. Tidak perlu lagi dicari tokoh mulia lain, sebab tidak ada sisa malaikat kudus mengiringi tokoh itu, kalaupun ada. Kebenarannya, tidak ada tokoh lain. Ayat 32-33 mencatat pemisahan seorang dari seorang, golongan kambing di sebelah kiri, dan golongan domba di sebelah kanan. Pemisahan ini bersifat menghakimi, untuk menentukan nasib masing-masing, beroleh hidup kekal ataukah tidak, nyata pada ayat-ayat yang menyusul. Ayat 34, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang Yesus anak manusia memberitahu bahwa dialah Raja Sorga. Raja Sorga, Yesus sekaligus menjadi hakim atas segenap umat manusia, nyata dari ayat 32-33. Saudara seiman yang masih berwawasan ketuhanan masih mencari-cari tokoh Bapa Sorgawi. Dan namanya, hal itu tidak berguna, jelas dari uraian di atas dan akan semakin jelas dalam penyampaian yang menyusul. 9. Wawasan berpikir Yesus adalah wawasan kerajaan. Saudara seiman yang terkasih, rasanya perlu mengulangi fakta-fakta dalam Perjanjian Baru, dan dalam Injil Kerajaan Sorga pun, sebagai berikut. 1. Yesus tidak pernah memerintahkan membangun gedung gereja, maka di sepanjang kisah para rasul tidak pernah tercatat para rasul membangun atau menyuruh membangun rumah ibadat. Kalaupun mereka mengunjungi sinagoge, rumah ibadat orang Yahudi, bahkan pada hari Sabat, kehadiran mereka bukan untuk sekedar beribadah, melainkan untuk memberitakan Injil. Pada abad pertama, yang terbentuk adalah persekutuan-persekutuan dari rumah ke rumah. Periksalah ayat-ayat berikut, Kisah Para Rasul 2 ayat 46, Kisah Para Rasul 8 ayat 3, Kisah Para Rasul 20 ayat 20, Roma 16 ayat 4-5, 1 Korintus 16 ayat 19, Kolose 4 ayat 15, Filemon 1 ayat 2. 2. Yesus tidak menetapkan hari ibadah mingguan seperti yang dilaksanakan umat Kristiani di masa kini. Ibadah hari Minggu dimulai oleh Kaisar Konstantin, Kaisar Romawi yang kafir. Bahkan Yesus meniadakan hari Sabat, Yohanes 5 ayat 18. 3. Yesus tidak menetapkan tata cara, liturgi, ibadah. Kalaupun Yesus memikirkan acara persekutuan, maka syaratnya sederhana, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah fakta-fakta Perjanjian Baru yang menunjukkan wawasan berpikir Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah Anda menaklukkan diri kepada pikiran Kristus, seperti halnya Rasul Paulus, yang pada 2 Korintus 10 ayat 5-6 menyatakan bahwa mereka mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Dengan tegas dituliskan oleh Paulus, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan yang pasti ditaklukkan kepada pikiran yang disabdakan oleh Yesus, tentunya. Paulus menawan segala pikiran yang dijumpainya atau menerpa dia, ditaklukkan kepada pikiran atau wawasan Kristus. Pertanyaan bagi saudara sekarang adalah, apakah Anda mau menelan saja setiap pikiran yang menerpa Anda? Apakah Anda menaklukkan pikiran kepada yang bukan pikiran Kristus? Sebaliknya, beranikah Anda memeriksa segala macam pengajaran dan gagasan masa lalu, untuk diperiksa di bawah sorotan Injil Kerajaan Sorga, yakni pikiran Kristus, lalu menyingkirkan ajaran yang tidak sesuai dengan wawasan berpikirnya Yesus? Jika Anda mau takluk ke bawah pikiran Kristus, ke bawah sabda-sabdanya, maka sabda yang mendatang ini adalah penyajian pikiran-pikiran Kristus lagi, dalam hal ini khusus mengenai penataan pemerintahan sorga. Di dalam Matius 23 ayat 8-10 tercatat sabda Yesus. 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. 10. Dan janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu.
Pemimpinmu, yaitu Mesias, satu Rabi, satu Bapa, satu Pemimpin, demikianlah tokoh yang memerintah dalam kerajaan sorga. Rabinya adalah Yesus, Bapa itu adalah Yesus akan dipastikan pada buku yang menyusul, dan Mesias, juga Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, pernyataan, semua kamu adalah saudara, menunjukkan bahwa tidak terdapat kepemimpinan berjenjang eseloniring di dalam kerajaan sorga, sebab setiap warga saudara langsung berada di bawah pimpinan tertinggi, Raja Yesus. Tidak ada eselon 1, eselon 2 dan sebagainya. Maka terkecohlah Yakobus dan Yohanes, Markus 10 ayat 36-45, yang sempat menghadap Yesus meminta ditunjuk menjadi orang kedua dan orang ketiga di dalam kerajaannya Yesus. Sebab pada masa itu setiap murid Yesus masih berwawasan kerajaan dunia dengan jenjang-jenjang jabatannya. Memang Raja Yesus, yang Maha Tinggi tidak membutuhkan pembantu untuk memerintah, sebab beberapa kemampuan yang berikut dimilikinya. Omnipoten, serba mampu, tiada taraf kuasanya. Omnipresen, serba hadir, ia mampu untuk hadir di segala tempat sekaligus. Omniscient, serba tahu, tidak ada yang tak diketahuinya. Berlaksa, berjuta, bahkan bermiliar pun warga kerajaan sorga, Raja Yesus mampu menanggulangi orang per orang. Bahkan, Matius 10 ayat 30, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada sehelai rambut kita yang gugur tanpa sepengetahuan Raja Yesus, yang Maha Tinggi. Dengan demikian nampaklah gaya pemerintahan kerajaan sorga, monarki absolut. Dalam arti, absolut, yang sesungguhnya. Semuanya bergantung kepada Raja sorga. Kenyataan ini, bukankah sejalan dengan sabda Yesus dalam Matius 18 ayat 20? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tidak dituntut kehadiran 20 atau 300 orang untuk menghadirkan Yesus di dalam suatu persekutuan warga kerajaan sorga. Persekutuan agamawi boleh saja menetapkan ketentuan demikian. Yesus, Raja sorga, yang serba hadir, mampu hadir di tengah ribuan persekutuan kecil-kecil sekaligus. Mulialah Raja sorga, bukan keikutsertaan dalam pemerintahan kerajaan sorga yang penting bagi warganya. Cukuplah Yakobus dan Yohanes di kala itu yang keliru memahami kerajaannya Yesus. Pengabdian kepada Raja, itu yang dituntut harus dilakukan oleh warga kerajaan sorga sementara masih di bumi ini. Dengan menjadi warga kerajaan sorga, seseorang ditetapkan menjadi penjala manusia. Warga kerajaan sorga harus mengidap naluri penjala manusia. Seperti naluri seorang pemburu yang semangat berburunya langsung berkobar melihat seekor binatang liar, demikian juga warga kerajaan sorga harus segera terbakar semangatnya untuk menginjili seseorang di hadapannya. Sudahkah para saudara pemirsa yang mengaku penginjil, memiliki naluri penjala manusia seperti yang diharapkan oleh Raja sorga itu? Warga kerajaan sorga tidak disuruh beribadah selayaknya umat beragama, tetapi harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memperluas kerajaan sorga. Sekurang-kurangnya memperkenalkan kerajaan sorga dengan Yesus Kristus, Raja sorga beserta kehidupan kekal yang dijaminnya. Warga kerajaan sorga juga tidak dituntut untuk menyampaikan persembahan, melainkan menampilkan belas kasihan. Pelajarilah Matius 12 ayat 7 dan Matius 9 ayat 13. Bukan persembahan yang dikehendaki oleh Raja Yesus, melainkan belas kasihan. Ini adalah sabda Raja, kekuatan sabda melebihi kekuatan undang-undang. 10. Misteri Golgota terungkap. Jelaslah sekarang bahwa Yesus dan penjahat itu berbicara bukan dalam wawasan ketuhanan atau agamawi, melainkan dalam wawasan kerajaan. Transaksi apa yang mereka langsungkan waktu itu? Pasti suatu urusan kerajaan, bukan urusan keagamaan. Urusan memasuki Firdaus tanpa melalui pengampunan atau tanpa pengakuan tentang ketuhanannya Yesus. Maka tidak bisa lain mereka berbicara mengenai amnesti, bukan sekedar pengampunan. Guru-guru agama yang berkutat di dalam wawasan agamawi saja tidak mungkin mengerti masalah amnesti, suatu konsep dari wawasan kerajaan. Maka siapapun yang mempelajari kitab Perjanjian Baru dengan wawasan agamawi, takkan pernah mengerti makna yang terdalam dari pembicaraan Yesus dengan penjahat itu. Apakah amnesti itu semacam grasi, yang biasa juga dilakukan oleh kepala negara di zaman modern ini? Tidak serupa, pembaca yang saya kasihi.
Grasi biasa dilakukan oleh kepala negara, yang bukan negara dengan monarki absolut, dalam bentuk pengurangan hukuman bagi seorang terpidana, yang mengajukan grasi. Misalnya, seorang terpidana hukuman mati dapat beroleh pengurangan hukuman melalui grasi, menjadi terpidana seumur hidup. Atau terpidana seumur hidup menjadi terpidana 20 tahun. Beratnya hukuman dikurangi, tetapi status terpidananya tidak berubah. Tidak berubah, dia tetap terpidana, tidak menjadi warga negara yang terhormat. Amnesti adalah suatu karunia raja dalam negara dengan monarki absolut kepada pemberontak. Khusus hanya kepada pemberontak. Seorang pemberontak yang insaf, lalu memohon amnesti dan mendapatnya akan mengalami bahwa semua kejahatan di masa lalunya dianggap tidak pernah terjadi. Tidak akan diajukan ke hadapan pengadilan. Pemberontak itu akan kembali berstatus warga negara terhormat. Bahwa pemberontak itu pernah membunuh, merampok, memperkosa, menculik serta kejahatan lainnya selama memberontak, semua kejahatannya dilupakan, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kejahatan itu. Saudara seiman yang terkasih, apakah Anda melihat sekarang betapa besarnya kasih Raja Yesus terhadap penjahat yang insaf di sisinya? Penjahat hamba iblis, yang di hadapan Raja Sorga adalah pemberontak terhadap kerajaan sorga, menunjukkan keinsafannya. Tidak meminta ampun, berarti amnestilah yang dikehendakinya. Transaksi ini ditutup oleh Raja Yesus, yang tidak memberi ampun, tetapi memberi amnesti, menjadi warga kerajaan sorga yang dipulihkan statusnya. Penjahat itu langsung memasuki Firdaus. Dia tidak perlu menghadapi sidang pengadilan pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Raja Yesus mengasihi Anda juga, saudara yang saya kasihi. Raja Yesus menyediakan amnesti bagi siapa saja yang insaf akan pemberontakannya di masa lalu terhadap kerajaan sorga. Sungguh, saudara, bukan wawasan agamawi yang paling menentukan seseorang memasuki Firdaus, melainkan wawasan kerajaan sorga, dengan Raja Yesus selaku yang maha tinggi. 11. Anda mengaku pemberontak. Sebagian besar umat beragama Kristen, wawasan mereka, agamawi, tidak mengenal istilah pemberontak. Tidak pernah insaf bahwa dirinya adalah pemberontak. Pendosa, itulah yang paling jauh pengakuan orang Kristen. Bahkan mereka sudah menganggap diri orang baik, sekurang-kurangnya sudah berjuang puluhan tahun untuk menjadi orang baik dan hidup saleh. Kalaupun umat ini mengenal istilah pemberontak, cepat sekali mereka menuding, iblislah pemberontak. Bukan saya, pengunjung gereja yang setia. Dalam hal ini mereka benar, karena iblislah pemberontak dari kerajaan sorga. Iblis ingin menguasai sorga, sehingga terjadi peperangan di sorga. Inilah pemberontakan iblis yang tercatat dalam Wahyu 12 ayat 7-9, periksa dan pelajarilah. Namun bukan hanya iblis yang menjadi pemberontak, sebab iblis menyesatkan seluruh dunia, Wahyu 12 ayat 9. Maka umat manusia disesatkannya menjadi pemberontak pula, bersama iblis. Semua manusia menjadi anak iblis, ikut dalam pemberontakan terhadap kerajaan sorga. Yohanes 8 ayat 44 mencatat sabda Yesus tentang manusia yang menjadi anak iblis, jadi pemberontak juga. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang terkasih, Raja Yesus sudah bersabda, kita harus menyimak dan mengaminkan. Semua orang yang melakukan keinginan iblis adalah anak iblis, berarti serombongan dengan pemberontak besar itu. Bahkan sekedar berkata dusta, kebiasaan dan keinginan iblis sudah membuat kita menjadi anak iblis. Pertanyaannya sekarang, siapakah di antara kita yang tidak pernah berkata dusta? Atau, insafkah kita bahwa semua kita adalah pemberontak? Maka, mintalah amnesti kepada Raja Sorga, sementara masih tersedia. Beroleh amnesti berarti beroleh hidup kekal, sejak saat ini. Dosa-dosa di masa sebelum beroleh amnesti, tidak diperhitungkan. Dianggap tidak pernah terjadi dosa-dosa itu. Di kemudian hari, bila mahkamah akhir zaman bersidang, Matius 25 ayat 31-41, tidak tersedia lagi amnesti. Yang ada adalah penghakiman dan penghukuman.
Maka pernyataan permohonan yang dicatat di bawah ini hanya berguna bagi saudara pemirsa yang mengaku pemberontak tadinya, yang ingin beroleh amnesti. Caranya adalah dengan mengucapkan pernyataan itu dengan bersuara, seperti yang dilakukan oleh penjahat yang beruntung itu. Saudara seiman di dalam Yesus, tidak harus doa yang formal, melainkan setiap pernyataan yang diucapkan menjadi dasar dalam meraih pembenaran di dalam kerajaan sorga. Prinsip ini ditegakkan oleh Raja Sorga sendiri, disabdakan oleh Yesus dalam Mat. pukul 12.37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Prinsip ini yang berlaku dalam pembicaraan antara Raja Yesus dengan penjahat yang selamat itu. Prinsip, dibenarkan melalui ucapan, diterapkan oleh sesembahan Abraham, semasa menegakkan perjanjian lama, bersama Abraham Ibrahim. Semua ditegakkan melalui ucapan. Sesembahan dalam Al-Qur'an juga memanfaatkan prinsip ini dalam menegakkan iman Islami. Seseorang yang mengucapkan pernyataan dua kalimat syahadat segera menjadi umat Islam. Yang berbahaya, iblis juga mengetahui prinsip ini, sehingga seringkali iblis memanfaatkan ucapan keliru seseorang untuk didakwakan di hadapan Raja Sorga. Jadi, waspadalah dengan ucapan-ucapan Anda. Mengenai hal ini, buku-buku mendatang akan menguraikannya. Sekaranglah penulis mengajak saudara mengucapkan pernyataan-pernyataan berikut, jembatan memasuki kerajaan sorga. Sebagaimana penjahat itu melakukannya, ucapkanlah, saudara, Yesus Kristus, Raja Sorga. Saya menyeru Yesus, Rajaku, saya menginsafi bahwa di masa lalu saya termasuk golongan pemberontak terhadap kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Saya menyesal sekarang, ya Rajaku. Rajaku, yang Maha Pengasih, Dikau mengetahui segala pemberontakanku di masa lalu, maka pada kesempatan ini saya bermohon agar diberi amnesti, diterima menjadi warga kerajaan sorga sejak di bumi ini, terus sampai ke sorga kekal. Mengingat cara hidup pemberontakan yang telah kujalani di masa lalu, sekarang saya membuka hati untuk diajar langsung oleh Roh Yesus, Rajaku, dibimbing tahap demi tahap untuk mengerti dan hidup sesuai cara hidup warga kerajaan sorga. Otoritas Raja Yesus adalah andalan saya untuk menangkis serangan-serangan si iblis. Demi nama Yesus, saya membatalkan setiap perjanjian dengan iblis yang telah terbentuk melalui leluhurku atau olehku sendiri. Juga setiap persekutuan dengan iblis saya batalkan, tidak berlaku lagi. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah iblis beserta malaikat-malaikatnya dari kehidupanku. Saya juga mengerti bahwa pemberontak, si iblis, tidak puas akan keputusan dan tindakanku ini, sehingga di masa depan saya harus waspada terhadap serangan-serangan si iblis, yang ingin meraih saya dan memasukkan saya kembali ke dalam rombongan iblis. Oleh pertolongan Roh Yesus, saya akan terpelihara selaku warga kerajaan sorga di bumi ini, sampai Rajaku datang menjemput aku untuk masuk ke Firdaus, tempat kediaman kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, Rajaku, yang Maha Pengasih, saya nyatakan sikap-sikap saya di atas. Amin. Melalui pernyataan di atas, Anda beroleh amnesti untuk menjadi warga kerajaan sorga, menerima roh yang menjadikan Anda warga kerajaan rohani sorga. Dalam doa di atas mungkin ada hal yang belum jelas bagi saudara, misalnya istilah, perjanjian dengan iblis, atau penggunaan otoritas Raja Yesus. Hal itu akan dijelaskan dalam penyampaian-penyampaian mendatang, dalam pembahasan mengenai otoritas warga kerajaan sorga. Faktanya, murid-murid Yesus biasa mengusir setan demi nama Yesus seperti yang disampaikan dalam Lukas 10 ayat 17 dan Markus 16 ayat 17. 12. Beberapa norma tentang Raja Sorga. Untuk merekam pengenalan yang mendalam tentang kerajaan sorga, beberapa hal dicatat pada kesempatan ini. Dalam wawasan kerajaan, dalam setiap kerajaan berarti juga di dalam kerajaan sorga berlaku ketentuan atau norma. 1. Raja Yesus adalah yang maha tinggi di dalam kerajaan sorga, dia pula lah satu-satunya yang harus disembah, tidak ada tokoh lainnya. 2. Raja sorga memerintah secara monarki absolut, kemampuannya dan kedaulatannya bersifat mutlak, sehingga setiap urusan diselesaikan oleh Raja. Jika Raja Yesus menetapkan Anda beroleh hidup kekal, maka tidak ada tokoh lain yang dapat membatalkan. Dengan demikian tidak perlu tokoh lain campur tangan, tidak perlu warga mencari tokoh lainnya, bapaknya raja, ibunya raja, semuanya tidak berperan yang berarti.
3. Sabda Raja Yesus adalah undang-undang, bahkan mengatasi undang-undang. Pelajarilah dalam Yohanes 6 ayat 63, Matius 7 ayat 24, Matius 23 ayat 35, dan lain-lain. Lihatlah betapa penjahat itu masuk ke dalam Firdaus oleh sabda Yesus yang mengatasi undang-undang agamawi dalam Lukas 1 ayat 77 dan Roma 10 ayat 9. 4. Jangan lecehkan Raja Yesus. Ingat penjahat yang menghujat Yesus dalam Lukas 23 ayat 39-41, dia tidak beroleh hidup kekal. Saudara seiman yang terkasih, siapa yang telah mengucapkan pertanyaan-pertanyaan di atas sudah beroleh amnesti dari Raja Yesus. Maka sesuai dengan pernyataan Anda akan dididik oleh Raja Sorga, di dalam tata cara kehidupan masyarakat kerajaan sorga, yang berbeda daripada yang berlaku di dunia. Maka perlulah Anda meneruskan menyimak seri-seri tentang penyampaian Injil Kerajaan Sorga ini. Usahakanlah memperoleh dan menyimak seluruh seri, pelajarilah dengan tekun secara berurutan, dari buku 1 seri 1, lalu buku 2 atau seri 2 dan seterusnya. Mintalah selalu pertolongan Roh Yesus untuk memberi pengertian serta memberi kemampuan untuk hidup di dalam tata krama kehidupan warga kerajaan sorga. Demi memelihara kehidupan kekal yang sudah Anda raih melalui penyampaian seri 1 ini. Mulialah Raja Yesus di dalam kehidupan Anda.